sakaratul maut itu adalah sakit yang luar biasa. Maka dari itu, setelah kita memahami itu, kita berusaha tingkatkan kesabaran. Misalnya kita lagi sakit, maka wah ini berlatih supaya dalam sakaratul maut bisa sabar. Kadang kita kan sakit gigi, udah aduh sakit ini, panas. Nah itu semua adalah bagian dari latihan supaya nanti ketika menghadapi sakitnya sakarat, maka kita akan sabar. Sehingga kita bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatnya, dan jika kufur maka azab Allah sangat pedih. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu ternyata bisa menambah kualitas kita. Jadi bukan kuantitas. Kita ambil contoh misalnya, kita bersyukur atas nikmat Allah, punya motor. Jangan berpikir kalau bersyukur punya satu motor kemudian berubah jadi mobil. Bukan begitu ya. Tapi kalau kita bersyukur pada Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmatnya dan lebih ke kualitas. Sehingga kalau dengan punya satu motor kemudian kita bersyukur, maka keberkahan Allah akan naik terus sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik. Bukan satu motor bersyukur terus jadi mobil, bukan begitu ya. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur pada Allah, sehubungan dengan Ramadan ini kita coba menghayati bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Tapi apakah kita harus takut dengan kematian itu, kemudian kita berusaha ini itu? Bukan. Yang lebih utama adalah kita harus mempersiapkan kematian. Apa saja sifat kematian itu? Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan mempersiapkan kematian, maka kita harus memahami apa saja sifat kematian. Insya Allah kami akan sampaikan 6 sifat kematian. Yang pertama adalah kematian itu datangnya tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena manusia memiliki satu sifat menunda-nunda. Sehingga kadang kita analogikan misalnya 3 bulan lagi kita akan ujian. Maka dipikir, wah masih 3 bulan lagi. Nah, sehingga tenang saja, kemudian seminggu lagi udah jatuh tempo ujian semester kenaikan kelas. Akhirnya tinggal seminggu, ternyata hanya kaget saja. Nah, pas tinggal sehari lagi, wah belum belajar. Nah, jadi tiba-tiba akhirnya. Datangnya tiba-tiba ujian, padahal udah dikasih tahu dari 3 bulan yang lalu.
Nah, demikian juga kita hidup di dunia ini. Kebanyakan manusia itu adalah punya penyakit menunda-nunda. Sehingga pas sudah umur 50 tahun, tiba-tiba meninggal. Umur 60 tahun, tiba-tiba juga. Jadi selalu sifatnya adalah tiba-tiba. Maka dari itu kita mari mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kematian itu. Sehingga datangnya tidak tiba-tiba. Yang kedua, kematian memiliki 99 sebab. Bahkan semua peristiwa bisa menjadikan sebab dari kematian. Contoh, ada orang tidur, ternyata tidak bangun lagi. Berarti tidur ini menjadi sebab kematian. Kemudian orang kesandung, jatuh di kamar mandi, kemudian meninggal, jatuh sebab kematian. Kemudian ada orang ketabrak truk, kemudian meninggal, ketabrak truk, sebab kematian. Nah, semua peristiwa bisa menjadi sebab kematian. Maka dari itu, apa usaha kita setelah memahami bahwa semua peristiwa bisa menjadi sebab kematian? Maka kita harus setiap melakukan aktivitas, kita usahakan selalu niat ikhlas karena Allah, kemudian amalan kita itu bernilai ibadah. Sehingga kita sering lihat misalnya orang sedang ceramah, kemudian jatuh, kemudian meninggal, ada. Kemudian ada orang yang sedang tilawah Al-Quran, kemudian tahu-tahu tersedak, kemudian pingsan, meninggal, ada juga. Ini semuanya insya Allah contoh-contoh yang baik. Kemudian yang ketiga, sangat berhubungan dengan rizki. Ya. Dia tetap hidup bila jatah rezekinya masih ada. Dan dia segera mati walaupun uangnya masih banyak, tapi jatah rezekinya udah habis. Di dalam hadis diterangkan, di hadis Arba'in, bahwa manusia sudah ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Sudah ditentukan. Misalnya, saya pribadi, rezekinya misalnya ditentukan oleh Allah 500 juta. Maka kalau belum 500 juta itu kita manfaatkan, masih hidup terus. Walaupun nggak makan, walaupun sakit seperti apa, tetap hidup. Tetapi kalau misalnya jatah rezekinya sudah habis, ya berarti sudah meninggal. Jadi yang ketiga adalah sangat berhubungan dengan rezeki. Yang keempat, apa? Mari kita lihat yang satu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Yang keempat, kematian itu memiliki sakarot. Sakit yang luar biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat orang yang koma, itu seakan-akan nggak sakit, dia kan diem saja. Tetapi ternyata dari keterangan beberapa yang kami baca, syakaratul maut itu adalah sakit yang luar biasa. Maka dari itu, setelah kita memahami itu, kita berusaha tingkatkan kesabaran. Misalnya kita lagi sakit, maka wah ini berlatih supaya dalam sakaratul maut bisa sabar. Kadang kita kan sakit gigi, udah aduh sakit ini, panas. Nah itu semua adalah bagian dari latihan supaya nanti ketika menghadapi sakitnya sakarat, maka kita akan sabar. Sehingga kita bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayat kita. Kemudian ada pengecualian, ya, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid maka justru tidak merasakan sakitnya sakarat.
Ada satu kisah nyata, belum lama ini ada anak di Palestina yang sedang berlari menghindari bombardir Israel, kemudian ternyata justru terkena bom. Ya, kemudian langsung meninggal, kemudian orang tuanya sangat sedih, dan akhirnya di malam harinya orang tuanya mimpi bahwa anaknya bercerita bahwa ketika bermain, kemudian sedang lari, tahu-tahu sudah masuk surga. Nah, ini kabar baik, ya. Maka orang yang mati syahid tidak merasakan sakarat. Kemudian berikutnya mari kita berdoa supaya terhindar dari kesedihan atau sakit sakarat yang berlebihan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat dihisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kelima, sifat dari kematian adalah sehidup dan seakhirat itu hanya sekali. Rasulullah SAW bersabda, apabila seluruh ahli surga telah masuk surga, kemudian ahli neraka telah masuk neraka, maka didatangkanlah maut pada hari kiamat bagaikan seekor domba putih berbelang hitam. Domba itu diberdirikan antara surga dan neraka. Lalu dikatakanlah, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka. Mereka melihat, kemudian mereka dikatakan, tahukah kamu apakah ini? Mereka melongok dan melihat lalu berkata, ya, itulah al-maut. Sesudah itu dikatakan, wahai penghuni surga, tahukah kamu sekalian apakah ini? Mereka melongok dan melihat lalu berkata, ya Allah, itulah al-maut. Maka diperintahkan agar al-maut itu disembelih. Kemudian dikatakan, wahai penghuni surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, engkau kekal, tidak ada lagi kematian di dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah itu tidak ada kematian lagi, karena kematian sudah disembelih. Itu sifat yang kelima, yaitu sehidup dan seakhirat itu adalah sekali saja. Kemudian yang keenam, akan memindahkan kita ke alam barzah. Jadi kita setelah hidup di dunia ini nanti akan meninggal, kemudian akan masuk ke alam barzah. Diterangkan bahwa demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Tetapi mereka ternyata tidak bisa kembali ke dunia. Karena dia sudah masuk ke alam barzah, di mana artinya barzah itu adalah dinding yang sangat kuat, yang tidak bisa ditembus, yang memisahkan antara dunia ini dengan akhirat. Sahabat IKD yang dimuliakan Allah SWT, alam barzah itu merupakan alam untuk menunggu sampai kita menunggu yaumul ba'ats, hari berbangkit, atau juga hari kiamat. Maka di alam barzah itu ada nikmat, ada juga siksa. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan amal soleh, sehingga semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di alam barzah. Demikian yang kami sampaikan sehubungan dengan sifat kematian. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kekuatan untuk ikhlas dalam beramal, dan semoga kita dapat mengingat kematian
Dan yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan diri bagaimana dengan amal soleh akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.